Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan, ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus divine nggak? Tubuhnya Yesus. Bukan halusinasi. Itu adalah bahasa guru untuk melawan Nabi. Karena Nabi, loh, Musa itu, saya melihat Tuhan loh. Gara-gara dia melihat Tuhan, dia bisa nulis kitab loh. Bukan gara-gara dia mengkritik teks. Bang Lugo udah pernah lihat Tuhan? Apanya? Kami berdoa Tuhan Yesus datang. Seperti apa mukanya Bang Yesus? Oh, lebih ganteng dari yang di foto-foto. Dahsyat banget. Seperti siapa Bang? Seperti Jim Caviezel kalah, atau seperti Willem Dafoe? Kalah itu. Matanya semua. biru apa coklat? Hah? Matanya biru apa coklat? Matanya bagaikan nyala api, dahsyat banget. Serem dong kalau matanya kayak api. Bukan, jangan salah. Rambutnya gondrong nggak? Iya. Gondrong. Seberapa? Itu yang pernah melihat menyala dari api itu salah satu teman gue. Itu kayak tahu sinar laser, itu merahnya. Oh, kayak Superman kalau pas lagi sinar laser gitu. Pantesan aja si Dokter Sani Umunir sama gua. Lu debat lu jangan mimpi-mimpi terus, harus kayak begini ternyata. Iya, jadi gini, maksud saya gini Bang, kalau keyakinan pribadi Bang Luga, itu urusan Bang Luga, saya nggak ngurusin. Bang Luga mau ngaku Nabi, mau ngaku Tuhan, mau ngaku murid Yesus, terserah. Tapi ini semua adalah teks yang bisa dipelajari. Kalau kita Wahyu, Yesus King of King, Lord of Lord, nanti kita bisa buka. Tapi gini, saya mundur dikit dulu ya. Kodek dulu ini ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 di sini nggak ada ya Bang ya. Ya. Pertanyaan saya Bang. Kalau di dalam sebuah kitab ada ayat yang tidak asli atau palsu, menurut Bang Luga ini kitab suci bukan? Oh, bukan dong. Bukan kitab suci. Iya. Suci. Iya. Temen orang kencing salah memang. Iya, enggak ada salahnya. Kalau tubuh kita ke WC ada kotoran yang terbuang kan? Iya. Ya kan? Itu maha suci bukan? Kalau makanya kan di dalam kitab, di dalam apa ya, di dalam kan dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya memang badannya itu adalah rupa seorang hamba. Artinya memang dia mengambil bentuk yang lebih kecil. Artinya yang lebih rendah lah gitu kan. Nah itu memang dalam rangka tugasnya dia. Tapi roh yang ada di dalam dia itu maha suci. Saya nggak menanyakan rohnya, saya menanyakan tubuhnya. Pertama saya tanya apakah tubuhnya ilahi? Bang Luga bilang iya. Berarti tubuhnya adalah Tuhan. Saya tanya lagi, tubuhnya itu maha suci nggak? Bang Luga bilang iya. Kalau iya, kalau dia ke WC buang kotoran, apakah itu maha suci? Ya maha suci, emang salahnya di mana? Oh berarti Tuhan punya kotoran gitu ya Bang? Si Paulus menulis di dalam Filipi 2, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pertanyaannya, itu ayat tambahan. Bisa dicek nanti. Nah, gini. Diceknya sama siapa? Gini. Surat Paulus. Kelamaan sih nunggu-nunggu. Surat Paulus itu ada berapa? Kurang lebih 14 ya? Ya banyak lah. Kurang lebih lah segitu ya. Separuhnya itu bukan tulisan Paulus. Menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang. Yang menulis adalah Paulin, pengikut Paulus. Saya bisa tunjukkan Bang, nanti Bang, yang mana yang bukan tulisan Paulus. Tapi biasanya kan gayanya kan memang aku Rasul Paulus gitu kan. Itu ternyata separohnya bukan tulisan Paulus. Makanya kan gini Bang. Ibrani. Penulis Ibrani siapa Bang? Paulus bukan? Ya. Paulus? Lukas ya? Lukas apa Paulus? Bukan. Tidak diketahui. Nah guru ini kan, dia kan tidak mau dia berurusan dengan Nabi. Karena kalau guru berurusan dengan Nabi, pasti bahasanya seperti ini. Lo nggak ilmiah, lo jatuhnya mimpi. Lo cuma apa sih namanya? Pokoknya kita di sini harus ilmiah, harus kritik teksnya, harus literasinya harus ada. Itulah cara-cara guru untuk melawan Nabi.
Tapi otoritas nabi lebih tinggi dari guru. Makanya nabi itu selalu omongannya begini. Ya udah, sekarang aku mau lihat nabi Luga. Nah, Bang, kopi saya habis, Bang. Bikin Kopi lagi, saya bikin habis. lagi. Enggak, bikin dari lagi. air putih aja. Tolong, Bang, bikinin kopi, Bang. Dari sini, Bang. sebentar. Mujizat Kopi itu, saya habis, Bang. Tolong buat jadi kopi, Bang. Tolong, Bang. mujizat itu kan suruhan Tuhan, Oh, bukan pesanan. Oh, Kalau gitu ya. pesanan emang Tuhan itu pembantu kita kan enggak gitu. Berarti nggak bisa gitu bikin kopi dari air putih ya. Saya bolak-balik makanya kan Nah, kan tadi saya udah tunjukin ke Bang Luga kan. iya kan. Terjemahnya beda kan? Roh Allah dengan Pernah God's baca enggak? divine presence. Pernah baca enggak? Yohanes pernah berkata begini, bahwa kamu enggak perlu diajarin manusia. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Itu Roh Kudus lagi. Iya, Ya, makanya kita membaca ini, Bang. Nggak perlu yang dua-dua ini. Kenapa? Kita baca begini cara belajar Alkitab tuh begini ya. Menurut orang Kristen. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Banyaklah berdoa. Itu aja kita lakukan. Pada waktu kita tidak tahu ayat ini, kita tinggal ngomong. Tuhan, tuntun gua deh. Pakai Roh Kudus. Daripada setan-setan ini kan banyak nih. Gua nggak tahu yang mana setan. Bang mau nanya, Bang. Semua juga ngaku setan. Gue bingung. Daripada gue stres mikirin Helenisme, orang gila ini Tuhan. Orang gila ya. Gue kan juga nggak mau susah. Berarti Bang Luga pakai kitabnya orang gila dong. Bentar gini loh. Ini siapa yang bikin di aliran banyak ini, Bang? Lucifer bukan? Roh Kudus. Tuhan itu kan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya. Lo dekat sama gua. Kalau lo dekat, lo akan dapatkan rohku, kata Tuhan. Manusia ini kan dia punya kehendak masing-masing. Gua nggak mau dekat, aku masih mau ke diskotik. Pada waktu dia ke diskotik, lahirlah Protestan. Pada waktu dia ke diskotik, lahirlah sekte-sekte lain. Sekte-sekte lain itu adalah lahir dari dosa. Jadi sekte-sekte atau aliran-aliran itu ada karena dosa. Iya. Termasuk Trinitarian. Apanya? Termasuk Trinitarian. Termasuk Tritunggal. Termasuk Unitarian. Begini, Unitarian iya. Makanya kan Termasuk Oneness enggak, Bang? apanya? Termasuk Oneness enggak? Timbul karena dosa. Betul. Kan begini. Terus ngapain beragama karena dosa? Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya adalah siapa orang pertama yang bilang bahwa kitab Yohanes itu ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus? Oke, sekarang gini aja lah dulu. Menurut Bapak, Yohanes anak Zebedeus, apakah dia mengaku Yesus King of King atau Tuhan? Kalau di dalam Bible, Yohanes yang di dalam kitab Yohanes ini, yang disebut dengan Yohanes anak Zebedeus tidak pernah berucap Yesus adalah King of King. Di Bisa Wahyu, tunjukin saya? di Wahyu pasal 19? Nah, apakah itu yang nulis Yohanes anak Zebedeus? Iya. Saya buka ya, Bang ya, Wahyu ya. Oke. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir masuk dalam Bible, Bang. Sekian ratus tahun itu masih ditolak sama bapak-bapak gereja. Bapak gereja orang gila. Loh, kok orang gila? Nah, kalau bapak gereja orang gila, yang menyusun ini bapak gereja, Bang. Dia kan cuma nyusun doang. Berarti yang nyusun ini orang-orang gila gitu. Cuma nyusun doang kan? Masa orang gila bisa nyusun begini, Bang? Loh. Jadi yang nyusun ini orang-orang gila nih, Bang. Bisa. Bisa jadi. Saya buka ya, Bang ya. Saya buka ya, Bang. Bisa. Tuhan kan suka ngerjain orang. Ngerjain Dilihatnya, orang. ini orang gila nih. Gue suruh nyusun, habis itu gue buang. Bisa. Apa nggak bisa? Nih, Bang, saya baca dari tahu ND kan, penerbit Bible ND tahu kan? Yang di NTT tahu kan? ND kan? Oke. Nah, saya baca nih, Bang ya. Ini keterangan nih dari ND ini. Dalam ayat pertama mengenai isinya, karangan ini disebut Wahyu Yesus Kristus. Ini mengenai Yohanes nih ya. Mengenai Wahyu. Selanjutnya Siapa? ND, penerbit Bible ND. Oke. Ini ND. Oke. Selain daripada Nih, lain ND-nya, ya. ya. Selain daripada Ya. lain ya. Oke. ND itu Katolik, Bang ya. Oke. Nih ND Press nih. Katolik lagi yang lain. Lah emang Bang Ani dapat ini dari mana kalau nggak dari Katolik? Ya, jadi yang nyusun ini orang-orang gila nih, Bang. Bisa. Bisa jadi. Saya buka ya, Bang ya. Saya buka ya, Bang. Bisa. Tuhan kan suka ngerjain orang. Ngerjain Dilihatnya, orang. ini orang gila nih. Gue suruh nyusun, habis itu gue buang. Bisa. Apa nggak bisa? Nih, Bang, saya baca dari tahu ND kan, penerbit Bible ND tahu kan? Yang di NTT tahu kan? ND kan? Oke. Nah, saya baca nih, Bang ya. Ini keterangan nih dari ND ini.
Dalam ayat pertama mengenai isinya, karangan ini disebut Wahyu Yesus Kristus. Ini mengenai Yohanes ya. Mengenai Wahyu. Selanjutnya, ND. Penerbit Bible ND. Oke. Ini, ND. Oke. Selain daripada ND ya. Selain daripada ya. ya. Oke. ND itu Katolik Bang ya. Oke. Ini ND Press nih. Katolik lagi yang lain. Lah emang Bang Ani dapat ini dari mana kalau nggak dari Katolik? Ya.